Adik gue kecelakaan. Adik gue dibawa ke rumah sakit dan di CT scan ada pendarahan di kepala. Saya bisa operasi dia, tapi saya tidak jamin dia akan sadar kembali. Kalaupun dia sadar, seperti orang cacat, bisa jadi ingatannya kacau. Sama Tuhan, kalau boleh Tuhan kasih satu tanda. Selamat datang di Beranda Podcast, karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. So, kita akan masuk ke dalam series The Journey, di mana di series The Journey ini kita akan mendengarkan tentang kesaksian-kesaksian teman-teman kita. Mungkin something yang bisa bikin kita semangat atau menjalani hidup, atau mungkin sesuatu hal yang mungkin kita belum pernah dengar dari orangnya sendiri. Jadi kita bisa mendengar dan mengenal guest star kita lebih dalam lagi. Dan hari ini, dan podcast kali ini, kita akan ada guest star Julius. Halo Jo. Hai. Halo, welcome ke Thank you udah ngundang ke sini. Iya. Oke. Gimana nih? Mungkin kenalan dulu kali ya. Mungkin ada beberapa yang belum kenal lu, mungkin jelasin. Oke, nama gue Julius Lee lengkapnya. Asik. Mr. Lee. Mr. Lee ya. Iya. Ini keren, marga keren nih. Iya. Oke. Buat para Lee. Ya. Sebelumnya gue sebelum di Pluit pelayanan di Jambi selama beberapa tahun, lalu kemudian bergabung di Pluit tahun mungkin 2020 ya. 2020. Ya. Oh, benar-benar 2020 ya berarti. Jadi baru kurang lebih 3 tahunan lebih lah. Oh, ini bawa COVID ya? Jadi waktu COVID gue baru join. Oh, lu baru join ke sini pas COVID ya. Ya, oke. Berarti dulu di Jambi lu di mana? Pelayanannya tetap di GKY. Oh, tetap di GKY. Iya, jadi gue diutus ke GKY Mangga Besar. Itu Mangga Besar menempatkan gue di kota Jambi karena belum ada hamba Tuhan di sana. Oh. Atau maksudnya ada satu hamba Tuhan, kekurangan hamba Tuhan lah. Jadi gue berdua sama seorang hamba Tuhan di Jambi. Oh, di Jambi kayak gitu ya. Oke. Iya. Berapa tahun tuh di Jambi? 4-5 tahun lah kurang lebih. Oke, interesting. Oke. Itu terus lu pindah ke GKY Pluit itu karena di tempat maksudnya kayak karena disuruh atau kayak gimana? Gua enggak tahu sih actually cara gimana. Iya. Jadi memang Tuhan kasih gue dorongan lah ya untuk dapat pergi ke kota yang lain, yaitu Jakarta. Oke. Ya, jadi memang dorongan itu udah beberapa waktu, tapi gue tahan-tahan karena waktu itu di GKI Jambi itu sedang ada pembangunan. Oke. Doa gue sama Tuhan kalau boleh tunggu gerejanya jadi baru pindah ke kota yang lain atau ke Jakarta lah. Oke. Ya, kalau boleh begitu. Tapi Tuhan berkata yang lain. Harus. Jadi waktu itu yang gue renungkan begitu ya, ada faktor kesegeraan. Itu sangat penting. Jadi gue baca soal Abraham ketika dia diutus, dia tuh segera pergi begitu kan. Dan teman-teman yang lain lah di dalam Alkitab, waktu Tuhan mengutus segera pergi, nggak menunda-nunda. Jadi akhirnya gue bergumul, akhirnya bisa ke Jakarta. Oke, ini interesting banget sih. Karena satu sisi menurut gue, karena lu bilang banyak banget tadi mendengar kayak Tuhan ngomong sama lu gitu. Tuhan ngomong sama lu gitu kan. Kayak gue pengen tahu sih, I mean buat seorang Kristen pasti kita susah banget dong kayak mendengarkan kayak apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gitu. I mean pasti lo bergumul banget dong at that time ketika lo mau menunggu Jambi lagi pembangunan, habis itu lo lagi pengen ke Jakarta tapi lo maksudnya kayak lo dipanggil untuk ke Jakarta kayak gitu. Nah itu maksudnya kayak lo gimana tahu sih kayak ini emang Tuhan yang mau gitu, kayak Tuhan menyuruh lo kayak enggak Jo, lu harus cepetan ke Jakarta segera mungkin gitu. Kayak lu bisa akhirnya yakin dan memiliki keputusan itu prosesnya gimana tuh? Oke. Jadi ini sih lebih tepatnya proses personal gua begitu ya. Setiap orang bisa berbeda. Cara Tuhan berbicara kepada setiap orang itu melalui banyak cara lah. Dan ini cara Tuhan berbicara kepada gua. Yang pertama lewat renungan-renungan gua. Jadi waktu gua melakukan saat teduh setiap pagi dan lain sebagainya, Tuhan mengarahkan begitu, agar gue bisa move on dari kota ini, lalu pergi ke kota selanjutnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan di kota yang selanjutnya. Nah, ya gue memang, ya Tuhan, waktu Tuhan bilang begitu, ya Tuhan saya akan pergi. Cuman perginya kapan kan nggak ada yang tahu. Nanti aja. Berapa tahun lagi
bisa 10 tahun lagi. Sampai gue udah punya rencana sebetulnya gue akan nikah di kota itu, pelayanan bareng dengan istri di kota itu. Ya, tapi kehendak Tuhan berkata lain begitu. Nah, kemudian selain itu gue bergumul sama Tuhan, kalau boleh Tuhan kasih satu tanda. Nah, satu kali adik gue kecelakaan. Dapat telepon dari rumah begitu ya, dari Jakarta, posisi gue di Jambi. Dibilang adik gue kecelakaan. Kecelakaan, mungkin gue anggap kecelakaan biasa begitu ya. Kemudian adik gue dibawa ke rumah sakit, kepalanya pusing banget. Kemudian di CT scan ada pendarahan di kepala. Lalu kemudian dokter bilang ini harus segera dioperasi karena ada pendarahan di kepala. Lalu sebelum operasi dokter bilang begini, saya bisa operasi dia, tapi saya tidak jamin, yang pertama, dia akan sadar kembali. Yang kedua, kalaupun dia sadar, saya tidak berani jamin dia seperti orang yang normal. Mungkin motoriknya terganggu atau seperti orang cacat begitu ya. Atau yang kedua, bisa jadi ingatannya begitu ya, kacau begitu. Nah, di waktu itu posisi gue di Jambi, sore menjelang malam lah, gue berdoa sama Tuhan. Gue doa, Tuhan, kalau adik saya bisa sadar dari operasi, yang kedua bisa normal seperti sebelum kecelakaan, saya mau pulang segera ke Jakarta, ke tempat Tuhan suruh saya pergi, saya pergi. Itu doa kepada Tuhan waktu itu. Ya, sambil berharap sama Tuhan begitu ya, kita terus doa. Lalu kemudian operasi dilakukan, posisi gue masih di Jambi. Lalu dapat telepon dari adik sama nyokap. Dia bilang udah sadar dari operasi. 2 jam, Tuhan sih. 2 jam, 3 jam udah sadar. Sebelumnya dokter bilang gak akan sadar. Nah, ini satu hal begitu ya. Artinya Tuhan sedang bekerja. Tapi motoriknya kita nggak tahu. Tapi pikirannya, memorinya kita juga nggak pernah tahu begitu. Apakah rusak atau enggak. Akhirnya besok paginya pesawat paling pagi gue menuju ke Jakarta begitu. Adek gue di ICU rumah sakit, tidak bisa langsung masuk, waktu itu harus tunggu jam besuk. Kemudian waktu bisa masuk, gue lihat kondisi adik gue. Rasanya sih, kayaknya sih ya nggak bisa kembali normal nih kayaknya. Tapi tetap kita berdoa sama Tuhan, kalau boleh dia bisa kembali normal. Gua berdoa, orang tua berdoa, adik-adik, saudara-saudara semua berdoa. Iya. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian begitu ya, 3 hari kemudian kakinya udah mulai bisa bergerak. Wah, ini kakinya berarti nggak apa-apa di dalam pikiran gua. Seenggaknya bisa bergerak dulu. Lalu kemudian tangannya bisa bergerak. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian lagi, 5 hari mungkin, dokter saranin udah bisa dikasih makan. Ya, lalu kemudian pindah ke kamar rawat. Nah, di kamar rawat itu beberapa waktu ingatannya itu agak sedikit aneh begitu. Dia nggak ingat waktu dia kecelakaan, waktu itu sebelumnya bagaimana, apa yang terjadi. Dia nggak ingat sama sekali memori waktu dia kecelakaan. Tapi dia kenal gua, dia kenal nyokap, dia kenal semua orang. Berarti cuma pas yang kecelakaan doang? Iya. Ya, terkadang kepalanya sakit, lalu kemudian masih ada sedikit keluarkan darah dari kepala. Masih ada pendarahan ya? Ya, tapi dokter bilang itu normal, itu darah kotor yang keluar begitu. Dan akhirnya mungkin tidak lama ya, 12 hari bisa keluar dari rumah sakit, bisa jalan, cuman belum boleh pakai helm, belum boleh maksudnya guncangan yang keras begitu ya. Ya, dan kembali normal. Dan itu pertanda yang paling jelas yang Tuhan berikan secara personal. Semua orang belum tentu dapat itu. Tapi ini tanda yang paling personal yang Tuhan berikan kepada gua. Julius, kamu harus move on ke kota yang lain. Ya. Dan uniknya waktu hari pertama gua tiba di Jakarta, gua rasa
gue plong banget ada di kota ini, di Jakarta. Ada damai sejahtera begitu yang nggak tahu, selama ini gue gelisah begitu. Gelisah sekali karena Tuhan minta untuk pergi ke Jakarta begitu ya. Dan akhirnya ya waktu tiba di tempat ini rasanya kok lega banget, kayak peaceful banget begitu rasanya. Dan ya itulah akhirnya bisa berada di GKI Pluit saat ini. Oke, menurut lo apakah ini bisa jadi kayak panggilan lo untuk pegang diakonia kah gitu? Karena gue tahu kayak lo pelayanan diakonia kan sekarang kayak gitu. Ya, pelayanan diakonia sebenarnya adalah passion gue. Oh, oke. Wow, oke. Jadi memang mungkin karena gue dulunya orang yang susah dan pernah ditolong begitu ya. Jadi gue juga rindu lakukan itu kepada orang-orang lain. Waktu bokap gue meninggal, waktu gue kelas 2 SMP, kondisi ekonomi keluarga sulit waktu itu. Oke. Tapi waktu itu banyak orang yang tolong gue begitu. Bahkan ya Tuhan dengan cara yang ajaib juga menolong gue gitu. Ya jadi itu jadi satu passion. Kalau gue bisa pelayanan di diakonia itu gue sangat senang sekali gitu. Ya mungkin ini proses ya. Gue waktu itu belum menemukan gue akan pelayanan di diakonia gitu. Oh, lu belum tahu gitu? Sebetulnya. Oh wow, oke ya. Tapi waktu gue di STT, entah mengapa gue kalau ada teman sulit begitu ya, waktu lagi kuliah Alkitab, waktu teman lagi sulit, gue pengen bantu gitu. Oke. Lalu gue pikirin caranya, misalnya teman lagi kondisi keuangannya sulit, gue kumpulin teman-teman angkatan yang lain, kita patungan untuk beliin buku buat dia atau untuk subsidi biaya makan dia. Kan teman-teman dari kampus kita nggak semuanya orang yang punya begitu ya. Ada juga orang-orang yang sulit, yang nggak dapat sponsor atau terbatas sponsornya, kita bantu mereka. Oke, wow, oke. Gue mendapatkan banyak sisi nih dari lo. Karena satu sisi tadi dari perjalanan lu dari Jambi ke Jakarta aja, dari tadi gue perhatiin gitu kayak ketika lu doa sama Tuhan lu bilang kalau bisa Tuhan. Karena gue masih keinget kayak doa-doa kita selalu kayak Tuhan gue mau ini terjadi. Tapi harusnya kayak sebenarnya kan kehendak Tuhan kan yang terjalan kan. Dan literally dijawab. I mean gue setuju sama lu. Kayak setiap orang itu punya dipanggil atau nggak dijawab gitu doanya itu dengan hal-hal yang berbeda gitu. Mungkin ada yang kayak experience kayak lu, ada yang kayak gue mungkin kayak beda gitu, kayak gue ditunjukinnya kayak dari devotion atau gimana. Tadi kan lu juga ada devotion kan ya. Dan satu sisi lagi menariknya itu ketika lu udah nyampe Jakarta lu plong dan lu dibawa ke diakonia di mana lu punya passionnya di situ. Padahal waktu itu lu nggak tahu kan dari diakon, ya kan? Dan itu menurut gue something beautiful kalau Tuhan udah bikin jalan sedemikian perfect dan kita nggak tahu sebenarnya, tapi kita jalanin aja percaya sama Tuhan. Dan menurut gue, actually buat gue sendiri it's really hard, sangat-sangat susah gitu. Mungkin banyak banget pendengar kita juga yang susah banget tuh jalanin itu ya. Mungkin ada gak nih kayak lu ada kata-kata encouraging atau nggak semangat gitu buat mereka-mereka yang mungkin sekarang lagi bergumul, dimana Tuhan arahin hidup mereka gimana? Karena jujur, a lot of people, banyak banget orang-orang yang nggak tahu mau kemana dan berdoa banget sama Tuhan kayak untuk pimpin, tapi sampai sekarang masih bergumul. Mungkin ada gak kayak encouragement buat mereka gimana? Ya kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya jawaban, atau Tuhan tolong pimpin hidup saya. Tapi sebenarnya kita punya ekspektasi tertentu di depan. Yes. Tapi sebenarnya kita udah punya plan tertentu di depan. Jadi kita sebenarnya pengen plan kita ini jalan, lalu Tuhan itu ngikutin plan kita. Kalau boleh kan begitu. Nah tapi harusnya kalau kita tahu kita adalah milik Tuhan sepenuhnya, kita harusnya terbalik. Kita harusnya ngikutin plannya Tuhan, rencananya Tuhan, dan kita ngikut dari belakang begitu. Gue paling ingat satu ayat firman Tuhan ya, dari Galatia 2 ayat 20. Dia bilang begini, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saya sekarang hidup saya yang udah ditebus ini bukan lagi Julius lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Karena itu waktu Tuhan Yesus mau pakai saya untuk apapun juga, untuk kemanapun juga,
saya harus bisa mengikuti kehendak Tuhan dan bukan kehendak saya. I think that's something important ya. Kalau kita harus ingat kalau kita itu milik Tuhan. Wow, that's amazing banget. Thank you banget Joe for encouragement, dan thank you banget udah datang ke Beranda Podcast. I mean, hopefully kayak sharingnya lo bisa jadi berkat juga ya untuk banyak orang gitu. Dan I mean buat teman-teman yang mungkin lagi bergumul nih dan pengen nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama Julius, I mean bisa kontak dia. Walaupun gue tahu Julius sibuk banget actually. Untuk diakon sangat-sangat sibuk. Jadi gue bilang kayak gue yakin banyak orang yang bergumul, dan I hope your cerita bisa jadi berkat banget buat mereka. Thank you banget ya Joe. Jadi guys, stay tune juga ya untuk di Beranda Podcast, karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan The Journey bakal terus ada, dan mungkin bakal ada journey-journey lain yang mungkin bisa jadi kesaksian dan bisa help dan jadi berkat untuk kalian. So, thank you guys. Bye-bye. Bye. God bless you all.